Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Allahu akbar. Alhamdulillah. Tuan-tuan, teteh yang dirahmati Allah SWT, kita syukur sama Allah. Luar biasa, di awal Ramadan, minggu pertama ini Allah berikan kita kesempatan untuk buat majelis. Satu yang membuat saya bahagia sekali adalah majelis ini sendiri. Ya. Jadi saya senang, bangga hari ini bisa silaturahmi dan juga bisa sama-sama buat majelis. Majelis ini meskipun sekarang kondisinya online begini ya, pakai Zoom meeting, tapi insya Allah dalam pandangan Allah ini tetap majelis keagungan Allah, karena di sini kita akan mengagungkan Allah, bicara tentang kebaikan, kebesaran, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bersalawat kepada baginda Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka majelis di mana dibicarakan hal seperti ini majelis mulia di sisi Allah. Majelis maghfirah, majelis rahmat Allah. Yang mana kita tahu dalam bulan suci Ramadan, seminggu pertama katanya, 10 hari pertama ini, Allah curahkan rahmatnya. Kemurahan Allah SWT. Dapat dibayangkan, kemurahan Allah dicurahkan, lalu yang lagi dikasih curahan rahmat Allah sedang berada di majelis rahmat Allah. Ini double cover, kuadrat, jadi luar biasa sekali. Jadi saya senang, bangga, bahagia sekali sore hari ini kita bisa buat majelis ini. Tema obrolan kita ya. Obrolan kita hari ini adalah inilah Ramadan terbaikku. Ramadan ini bisa menjadi terbaik kalau memang dikonsep dengan baik. Permasalahan umat di akhir zaman saat ini adalah dia tidak memiliki konsep dalam hidupnya. Mohon maaf ini saya katakan, tapi seringkali ketika ditanya tentang konsep hidup atau kehidupan itu sendiri, kebanyakan orang tidak tahu. Bahkan ketika kita coba tanyakan, apakah sekarang kita ini hidup? Kita menjalani bulan suci Ramadan karena kita hidup. Nah, berangkat dari hidup itu sendiri, apa itu hidup? Gitu kan? Kebanyakan manusia itu sendiri bingung menjawab apa itu hidup. Tapi setelah dijelaskan bahwa hidup itu adalah sebuah pertemuan antara ruh dan jasad, bertemunya ruh dan jasad adalah hidup. Lawan kata hidup adalah mati. Mati adalah berpisahnya ruh dan jasad. Lalu ada hidup, ada kehidupan. Ada hidup, ada kehidupan. Kita menjalani kehidupan sebagai karyawan, sebagai atasan, sebagai pedagang, sebagai petani, sebagai
pemimpin rumah tangga, sebagai istri, sebagai anak, sebagai pelajar, sebagai abdi negara, dan lain sebagainya. Ini kehidupan. Nah, sekarang kita tanya, apa itu kehidupan? Kehidupan itu sendiri apa? Kenapa saya membahas ini? Karena kita sedang hidup dan menjalani kehidupan. Kalau kita tidak memahami apa itu hidup dan apa itu kehidupan, bagaimana mungkin kita bisa memiliki konsep hidup dan konsep dalam menjalani kehidupan? Karena ini penting. Satu perkara yang main-main saja, contohnya apa ya? Permainan bola, sepak bola. Ini kan permainan. Olahraga sepak bola ini bisa dikategorikan permainan. Bisa kita bayangkan kalau Persib main tanpa konsep. Tidak perlu pakai pelatih. Posisinya ngasal aja lah. Ya, Febri taruh di tengah, ya kan. Onder Luisnya taruh di center back. Tidak pakai konsep sama sekali. Pemain yang semestinya jadi striker, jadi kiper, dan lain sebagainya. Maka pasti dan pasti permainan Persib sendiri akan kacau. Atau permainan bola tersebut akan kacau. Tidak akan sempurna, tidak akan sukses dan berjaya. Namun ketika dikonsep dengan baik, masing-masing ditempatkan di tempatnya. Wingback di wingback, center back di center back, striker di striker. Lalu ada coach atau pelatih yang tahu bagaimana meramu strategi melawan musuh. Tentunya akan menghasilkan satu kesuksesan atau kejayaan. Itu permainan. Bisa kita bayangkan sekarang kita hidup, banyak orang bingung. Pertama dengan apa itu hidup sendiri, dan ketika ditanya apa konsep kamu hidup, bingung dia. Dia nggak punya konsep hidup ternyata setelah hidup 30, 40 tahun, 20, 30, 40 tahun, 50 tahun di dunia ini, ternyata tidak punya konsep hidup. Bukan tidak punya, mungkin dia bingung. Oh, hidup itu harus dikonsep ya? Lalu, apa itu kehidupan? Dan konsep kehidupan itu dalam menjalani kehidupan. Itu kebanyakan bingung. Nah, itu pula mungkin yang terjadi sama saya dulu. Ya, saya tidak memahami apa itu hidup, apa itu kehidupan, apa itu hakikat dunia. Sehingga yang saya pikirkan hanya kesuksesan. Bagaimana caranya sukses? Akhirnya saya mengejar kesuksesan itu atas kehendak diri sendiri. Pola pikir sendiri. Sepertinya kalau saya lari ke Jakarta, masuk Fakultas Seni Pertunjukan, belajar tentang ilmu seni, tentang entertain, lalu saya menjadi seorang entertainer, mengeluarkan sebuah karya, entah itu seni peran, entah itu seni suara, dihargai oleh masyarakat, maka saya akan sukses. Itu yang dulu saya pikirkan. Ternyata tidak demikian. Ya. Di tengah-tengah kesuksesan, ternyata muncul pesaing-pesaing. Jadi kita sendiri pun sudah mulai menurun. Ya. Usia tidak muda lagi. Muncullah pesaing-pesaing yang lebih ganteng, lebih tampan, suaranya lebih merdu, usianya lebih muda, karyanya lebih digemari. Lalu saya bertanya, kok kesuksesan saya turun? Karena prinsip saya yang namanya sukses itu naik dan tidak pernah boleh turun. Kalau sebuah kesuksesan turun, itu namanya rugi. Sukses itu naik, tidak boleh turun. Maka berkat dari situ, akhirnya Allah beri saya hidayah. Allah beri saya hidayah, saya mulai hijrah, saya mulai bertanya, siapa itu Allah? Apa itu Islam? Siapa itu Rasulullah SAW? Dan singkat cerita, saya mulai menemukan jawaban. Dalam sebuah hadis qudsi yang sering kita dengar, siapa yang mendekati Allah sejengkal, maka Allah akan mendekati dia sasta. Siapa yang menghampiri Allah
sa'asta maka Allah akan menghampirinya sedepa. Siapa yang berjalan menuju Allah, maka Allah akan berlari menghampirinya. Siapa yang dapatkan Allah, dia akan dapatkan segala-galanya. Barang siapa hanya takut kepada Allah, maka Allah akan jadikan seluruh makhluk takut kepada dia. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah, Allah akan jadikan seluruh makhluk menakut-nakuti dia. Siapa yang takwa, ada iman sempurna dalam hati dan dirinya, dalam kehidupannya, maka Allah akan berikan kemuliaan. Kemuliaan hanya milik Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang beriman. Oke, saya sudah temukan jawaban. Ternyata kesuksesan, kebahagiaan, kejayaan umat manusia hanya terletak dalam amal agama yang sempurna, sebagaimana yang telah diamalkan oleh para sahabat ajmain melalui contoh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka itulah kejayaan. Disitulah letak kesuksesan, disitulah letak kebahagiaan. Apa hubungannya dengan tema kita Ramadan terbaik? Mustahil akan menjadi Ramadan terbaik kalau kita tidak memahami hakikat Ramadan itu sendiri. Kembali lagi kepada hidup dan kehidupan. Kalau tadi hidup adalah pertemuan, bertemunya ruh dan jasad. Lalu kehidupan itu adalah aktivitas. Dari mulai bangun tidur, sampai tidur kembali, sampai bangun kembali. Itulah kehidupan. Lalu sekarang apa konsep hidup dan apa konsep kehidupan? Kalau mengikuti kemuliaan kejayaan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya, atau Al-Quran dan Sunnah, atau agama Islam, maka konsep hidup seharusnya adalah iman. La ilaha illallah. Dan konsep kehidupan adalah Islam. Ketika hidup kita dikonsep dengan iman, la ilaha illallah, masya Allah kan, malam sya'lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi, apa yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan pernah terjadi. Kun fayakun, jadilah maka akan jadi. Qulun min indillah, semua datang daripada Allah. Al-Khaliq wallah, yang Maha menciptakan Allah. Ar-Raziq wallah, yang Maha memberi rezeki Allah. Al-Malik wallah, dan lain sebagainya. La ilaha illallah. Allah hotahi, makhluk senehi hotahi. Kalau kata orang Hindustan sana. Ya, Allah kuasa, makhluk tidak memiliki kuasa. La ilaha illallah. Inilah konsep hidup. Ketika orang memiliki konsep hidup la ilaha illallah, maka Ramadan terbaik akan mudah didapatkan. Lalu ketika orang kehidupannya, konsep kehidupannya adalah Islam, maka Ramadan terbaik adalah memang sudah seharusnya. Tapi apa yang terjadi saat ini? Di saat Ramadan, kita masih riweh dengan banting tulang dan membanting-banting tulang. Kita masih paciweh dengan urusan makanan untuk berbuka dan sahur. Kita masih repot dengan membagi waktu. Orang-orang soleh zaman dulu, ketika mereka memiliki konsep dalam hidupnya adalah iman dan Islam, iman sebagai konsep hidup, Islam sebagai konsep kehidupan, maka 6 bulan sebelum datang bulan suci Ramadan, mereka sudah persiapkan betul-betul. Fisik, stamina, waktu, harta, mentalitas, keimanan, semua dipersiapkan dengan baik. Jadi memang bukan saya mengecilkan semangat kita semuanya, tapi inilah fakta realita kehidupan. Ramadan terbaik akan didapatkan dengan persiapan yang terbaik. Sedangkan saat ini kita bicarakan Ramadan terbaik di saat 1 minggu kurang lebih Ramadan telah berlalu. Masih ada harapan, insya Allah. Masih ada harapan.
setidaknya ada penyesalan dalam diri kita, memang kita tidak mempersiapkan ini Ramadan dengan sebaik-baiknya. Memang kita menganggap Ramadan tidak ada bedanya dengan bulan-bulan sebelumnya. Memang kita menganggap bahwa Ramadan itu sama sekali keutamaannya biasa-biasa saja. Itu harus diakui. Kenapa? Karena memang keimanan kita lemah. Karena memang hidup kita tidak dikonsep dengan iman. Orang yang hidupnya dikonsep dengan iman, wazilat qulubuhum. Ketika dia mendengar asma Allah, maka bergetar jiwanya. Sedangkan di bulan suci Ramadan, Allah katakan, saum ini untukku, dan aku sendiri akan membalasnya. Seharusnya orang beriman saat ini dalam keadaan kondisi yang gelisah tidak menentu. Karena dia sedang berada dalam jamuan Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang grogi. Dia sedang bingung apakah amal saya diterima, apakah amal saya ini mencukupi, dan lain sebagainya. Bisa dibayangkan kita diundang ke istana negara saat ini oleh Bapak Presiden. Dan Bapak Presiden telah menyiapkan jamuan yang terbaik untuk kita. Bisa kita bayangkan bagaimana groginya kita? Mungkin kita akan pilih pakaian yang terbaik. Mobil, motor yang belum dicuci, kita akan cuci dulu. Semua dipersiapkan dengan baik. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki. Dari ujung kaki sampai ujung rambut. Apa yang nanti akan diucapkan. Disiapkan pendengaran untuk mendengarkan setiap perkataan Presiden. Semua akan dipersiapkan dengan baik. Kenapa? Dia akan menghadapi jamuan raja di dunia ini. Bayangkan, yang menjamu kita saat ini di bulan suci Ramadan adalah yang menciptakan seluruh raja di dunia. Yang menguasai setiap ubun-ubun raja di dunia. Yang membulak-balikan hati semua presiden yang ada di dunia. Yang menghidupkan dan yang mematikan seluruh raja dan seluruh negara yang ada di dunia. Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah konsep iman. Jadi, belum terlambat, insya Allah. Allah Rahman, Allah Rahim. Tidak sepatutnya kita berputus asa daripada rahmat Allah SWT. Semoga masih ada waktu kita ke depan sampai Idul Fitri. Dan mudah-mudahan kita juga Allah sampaikan kepada derajat fitri, fitrah. Ini bulan suci, sebagaimana kita memasuki tempat yang suci, masjid contohnya, tadi kita mau salat asar zuhur, tentu kita tidak berani memakai pakaian yang kotor. Tentu kita nggak berani memasuki masjid dalam keadaan diri, tubuh, jasad yang ada najis. Tentunya kita akan buat istinja terlebih dahulu, bersuci terlebih dahulu, berwudu terlebih dahulu. Setelah kita merasa tubuh kita, hati kita dalam keadaan suci, baru kita berani menginjakkan kaki kita ke tempat suci. Melakukan satu amal suci, yaitu salat. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat ini mi'raj orang beriman. Berjumpanya orang beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Rabb-Nya. Begitu pula bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan. Bulan yang suci. Mustahil akan kita masuki dengan hati yang kotor. Mustahil kita akan memasuki dengan fikir yang kotor. Mustahil kita akan memasuki dengan diri jiwa yang tidak suci. Yang ada najis, yang ada kotoran. Mustahil kita akan memasukinya dengan mulut yang penuh dengan ghibah. Yang mulut penuh dengan fitnah. Menyakiti hati sesama muslim apalagi. Mustahil kita akan memasukinya dengan telinga yang diisi dengan gosip. Otak yang diisi dengan pikiran duniawi. Tangan, kaki, bahkan hati, nauzubillah, diisi oleh selain Allah.
Mustahil. Ini bulan suci. Kita mesti memasukinya dalam keadaan suci. Kita mesti memasukinya dalam keadaan bersih daripada najis kotoran. Amal kebaikan adalah suci, sedangkan dosa adalah kotoran. Maka mungkin apa yang bisa kita buat di sisa bulan suci Ramadan ini adalah mensucikan diri kita dengan sebenar-benarnya. Mungkin masih ada kotoran yang menempel dalam diri, dalam hati, dalam otak, pikiran, di lisan, di telinga, dalam pandangan, dalam genggaman tangan. Mungkin ada harta orang lain yang masih ada dalam genggaman kita, belum kita berikan kepada yang berhak. Mungkin ada seseorang yang memiliki hak untuk kita kunjungi, kita datangi silaturahmi, belum kita tunaikan haknya untuk diberikan silaturahmi. Kita coba cek, khususnya kepada orang-orang terdekat dengan kita dulu, keluarga, orang tua, ayah, ibu, kakak, adik, ya kan, teman-teman kerja. Ya, kalau misalkan saat ini kita sedang bermusuhan dengan teman kerja misalkan, Allahu Akbar, ya wayahnya lah. Wayahnya gencatan senjata. Jangan membawa hati yang kotor, yang membawa dendam, iri, dengki, ujub, bahkan na'udzubillah takabur. Sucikan diri kita, maka bulan suci akan menjadi bulan terbaik dalam kehidupan kita. Bersihkan hati kita, niat kita, maka bulan suci Ramadan akan menjadi satu asbab diangkatnya derajat kita kepada derajat takwa. Kalau sudah derajat takwa, kalau sudah iman sempurna kepada Allah, maka hasilnya adalah kita akan menjadi khalifah di muka bumi ini. Dalam Al-Quran Allah katakan yang mafhumnya kemuliaan hanya milik Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Dan salah satu bentuk kemuliaan yang Allah berikan adalah khilafah, kepemimpinan. Pertama sekali, orang yang imannya sempurna, semakin hari semakin sempurna kepada Allah SWT, dia kejar derajat takwa, maka Allah akan memberikan dia kemuliaan. Kemuliaan pertama adalah khilafah. Dia akan bisa memimpin dirinya. Kapan waktunya ibadah, kapan waktunya bersama keluarga, kapan waktunya main, kapan waktunya tidur, kapan waktunya macam-macam. Dia asal bisa memimpin dirinya, memimpin tubuhnya, memimpin lisannya, memimpin pandangan matanya, memimpin pendengaran telinganya, memimpin langkah kakinya, dan sebagainya. Setelah itu Allah akan tingkatkan lagi. Allah akan berikan khilafah yang lebih besar. Dia bisa memimpin ahli keluarganya. Istrinya akan faham, anak-anaknya akan faham. Dia akan menjadi amir, pemimpin di rumah tangga. Naik lagi imannya, maka Allah akan berikan khilafah yang lebih tinggi lagi. Dia akan bisa memimpin masyarakatnya, memimpin anggota-anggotanya. Naik lagi level keimanan dia, Allah tambah lagi kemuliaan bagi dia, maka dia akan bisa memimpin banyak orang. Lebih lagi, Allah akan tambah lagi kemuliaan baginya, dia akan bisa memimpin musuh-musuhnya. Dan puncaknya, ketika iman seseorang sempurna kepada Allah, dia mendapatkan derajat takwa, maka Allah akan berikan dia kemuliaan, khilafah, dia bisa memimpin benda-benda mati. Inilah yang telah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita manusia, menjadi khalifah di muka bumi, menjadi pemimpin. Sudahkah kita mencapai derajat khalifah? Sudahkah anak istri kita faham dengan ucapan, perkataan, perintah kita? Sudahkah masyarakat kita, anggota kita, batu, tanah, air, udara mengerti dengan apa yang kita ucapkan dan kita maksud?
Ini mungkin bisa menjadi tolak ukur kita. Karena sahabat ajma'in, mereka orang-orang jahil, dhalah, orang-orang sesat sebelum mengenal Islam, sebelum mengucap syahadat. Tapi ketika mereka mengenal Islam, mengucap syahadat, Nabi mentarbiah iman mereka kurang lebih 13 tahun, maka mereka menjadi khalifah di muka bumi. Banyak sering kita dengar bagaimana seorang Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika gempa terjadi di Madinah, Umar cukup injakan kaki saja. Cukup injakan kaki ke bumi, dan Umar katakan, apakah aku kurang adil dalam memimpin? Apakah aku kurang adil dalam memimpin negara ini? Sehingga engkau bergerak-bergerak, wahai bumi. Akhirnya bumi pun berhenti. Sampai detik ini tidak berani bergoyang lagi. Tidak berani gempa lagi. Sungai Nil berhenti mengalir. Kita sering dengar cerita riwayat kisah nyata dalam sahabat Umar bin Khattab ini. Maka Umar cukup tulis surat, selembar kertas dituliskan, wahai Sungai Nil, apabila engkau mengalir atas kehendak dirimu sendiri, maka aku tidak perlu dengan air kamu. Namun apabila engkau mengalir atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku meminta kepada Allah untuk mengalirkan kamu. Dilempar surat kepada sungai, dan sungai pun paham. Sampai saat ini Sungai Nil mengalir atas surat yang diberikan oleh Sayyidina Umar. Memerintah pasukan yang jauh di sana, di medan peperangan, jauh daripada kampung Madinah Al-Munawwarah. Umar cukup memerintahnya di dalam Masjid Nabawi pada saat sedang khutbah. Dan perintah Sayyidina Umar sampai ke medan peperangan tanpa wifi, tanpa internet, tanpa telepon, tanpa alat bantu apapun. Udara berkhidmat kepada suaranya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Tidak perlu Zoom, tidak perlu video YouTube, tidak perlu streaming. Umar bin Khattab dapat melihat dengan jelas bagaimana keadaan di medan peperangan. Sebagaimana kita menonton video YouTube atau video Zoom ini. Allahu Akbar. Itulah hakikat manusia yang sesungguhnya. Ketika manusia mencapai derajat takwa, iman takwa kepada Allah SWT, maka sungguh janji Allah akan berikan kepada kita, kepada manusia. Itulah kenapa kita diperintahkan mencintai Allah dan Rasulnya melebihi apapun di dunia ini. Sayyidina Umar ditanya oleh Nabi SAW, wahai Umar, bagaimana keadaan imanmu? Ya Rasulullah, aku mencintai Allah dan Rasulnya melebihi apapun di dunia ini, kecuali nyawaku sendiri. Maka Nabi tersenyum. Nabi SAW katakan, wahai Umar, tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi apapun, termasuk nyawanya sendiri. Maka Sayyidina Umar meralat pernyataannya. Ya Rasulullah, saksikan, aku mencintai Allah dan Rasulnya melebihi apapun di dunia ini, termasuk nyawaku sendiri. Maka Rasul pun tersenyum. Kalau dipikir-pikir, kok lebay banget ya harus mencintai Allah melebihi apapun. Melebihi istri, melebihi anak, melebihi pekerjaan apalagi, melebihi harta, melebihi kendaraan yang kita cintai, melebihi rumah yang kita bangun, melebihi orang tua kita yang melahirkan kita ke dunia ini, merawat dan mendidik kita selama ini. Kok sampai segitunya kita harus mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal kalau kita fahami, qul min indillah la ilaha illallah. Tidak ada yang terjadi kecuali atas kehendak Allah SWT. Semua mimpi, semua keinginan, semua hajat yang kita mau saat ini, yang tersembunyi di dalam hati kita, yang menjadi cita-cita kita dalam kehidupan dunia yang sementara ini, tidak mungkin bisa terwujud kecuali ada izin Allah di atasnya. Kecuali ada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa kita harus mencintai Allah melebihi apapun. Karena Allah sajalah satu-satunya ahad yang bisa mewujudkan apapun yang akan terjadi di dunia ini. Termasuk itu keinginan kita, cita-cita kita, hajat kita. Dan mimpi kita di bulan suci Ramadan untuk menjadikan Ramadan ini bulan yang terbaik atau Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Semua
ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita buat hanya satu saja. Perbaiki iman kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena melalui perbaikan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semua apa yang kita mimpikan sedikit demi sedikit Allah akan beri. Sedikit demi sedikit Allah akan wujudkan. Setiap orang beriman pun akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diuji dengan penderitaan, dengan kesusahan, dengan musibah. Tapi sama-sama kita tahu ketika musibah datang, bahwa kita ucapkan dengan serentak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah. Tidak ada jawaban yang lain. Tidak ada solusi yang lain. Kembali kepada Allah. Sesungguhnya masalah kita bukan dengan Ramadan ini. Masalah kita bukan dengan pekerjaan. Masalah kita bukan anak, istri. Masalah kita bukan dengan bos, dengan karyawan. Masalah kita bukan dengan masyarakat. Masalah kita bukan dengan pemerintah. Apalagi dengan COVID-19 dan pandemi. Masalah kita adalah dengan Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan kita dengan seluruh makhluk Allah. Perbaiki salatmu, baik salat kamu, maka baik seluruh amal. Baik salatnya, baik seluruh amal. Baik salatnya, baik seluruh kehidupan. Seluruh segi kehidupan. That's it. Masalah kita adalah dalam iman kepada Allah. Iman kita rusak. Iman kita lemah. Hubungan kita dengan Allah tidak baik. Perbaharui iman kita. Perbaharui hubungan kita dengan Allah SWT melalui salat. Karena salatu ma'ajul mu'minin. Salat ini adalah alat komunikasi antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka insya Allah akan berikan kita kemuliaan. Allah jadikan kita khalifah di rumah kita, di desa kita, di komplek kita, di kampung kita, di negara kita, di dunia ini, di alam ini. Bahkan puncaknya, Allah akan berikan keridhoannya dan memasukkan kita ke dalam surganya, jannah Allah SWT. Bahagia selama-lamanya, berjaya selama-lamanya, kaya selama-lamanya, tidak pernah miskin lagi, jadi raja selama-lamanya, tidak akan pernah diturunkan lagi, muda selama-lamanya, tidak akan pernah tua lagi, sehat selama-lamanya, tidak akan pernah sakit lagi. Amin. Allah ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga bulan suci Ramadan, di mana Allah banyak turunkan rahmat, ampunan, dan pembebasan daripada api neraka ini, dapat setidaknya membantu memudahkan kita untuk meraih derajat takwa. Karena itulah satu-satunya yang kita kejar. Seluruh amal yang kita buat, tujuannya hanya satu saja. Bagaimana la ilaha illallah hadir dalam hati kita, hadir dalam diri dan kehidupan kita, menjadi konsep dalam hidup kita, dan Islam menjadi konsep dalam kehidupan kita. Insyaallah, wallahu alam. Semoga Allah memberikan kita faham, dan semoga Allah pandang majelis kita, pengorbanan kita yang sedikit ini dalam segala keterbatasannya. Dan saya mohon maaf apabila ada perkataan atau ucapan yang salah, pasti dari kebodohan saya, dan yang benar yakinlah itu pasti datang daripada Allah dan Rasul-Nya. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman sekalian. Kalau memang ada pertanyaan, mungkin boleh diajukan melalui Zoom chat, atau dicukupkan dulu saja untuk kegiatannya, karena kita sudah masuk jam 5:05, barangkali ada yang persiapan ke masjid ataupun menyiapkan buka puasa. Bagaimana? Pokoknya dicukupkan saja dulu. Oh iya, ini Baik. ada foto bersama dulu katanya. Bisa foto bersama ya? Ya bisa Pak. Bisa Bisa, sebentar. Pak. Ini Siap. akan dibuka videonya. Oke, semuanya untuk show di video. Tidak menggunakan foto dulu. Supaya terlihat. Kecuali yang belum berkerudung ya.
Ya, Ustaz, sambil mempersiapkan foto bersama, mungkin saya akan buat catatan sedikit bahwa Ya. apa yang disampaikan Ustaz itu menarik ya, terkait dari Ramadan yang terbaik ini hanya bisa didapatkan dengan perencanaan yang baik, di mana konsep hidup harus berdasarkan atau bersandarkan iman, dan konsep kehidupan harus berlandaskan Islam, agar bisa mendapatkan kesuksesan yang hanya terletak dalam amal agama yang kafah ya. Sehingga sifat-sifat mutakin tetap melekat kepada kita bahkan hingga Ramadan selanjutnya. Paling itu yang menjadi catatan dari saya selaku pengatur acara pada hari ini. Dan mohon maaf sekali ini Kang Asep sudah di foto belum? Mohon dibuka videonya. Oke teman-teman, Mohon dibuka biar dulu kelihatan. saja videonya. Siap ya? Oke, silakan Akang, Teteh, Bapak, Ibu semuanya tolong dibuka dulu kameranya biar kelihatan cantik gantengnya, biar kelihatan soleh-solehannya. Tolong dibuka terlebih dahulu, sedetik aja, kita nggak akan lama ya. Oke, silakan yang belum dibuka terlebih dahulu. Tahan sebentar. Ya, 1, 2. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Enggak, Kang Jibril, silakan. Dikembalikan dan Amin. menjadi tabungan amal untuk dia akhirat kelak. Amin. Karena ilmu bermanfaat adalah salah satu tabungan kita. Ditutup ya dengan doa kafaratul majelis saja. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Ustadz atas ilmunya dan juga waktunya. Sami-sami. Saya izin meninggalkan Zoom. Assalamualaikum. Nuhun Kang Asep. Nuhun Kang Jibril. Atur nuhun juga rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktunya. Sampai jumpa di kajian minggu yang akan datang.